langsung aja yuk kita jalan-jalan ketika masih hujan. Jadi aku tuh sebenarnya nggak betah kalau tinggal hanya di rumah. Aku mumpung hari ini udah pulang tapi agak cepet pulangnya. Mau makan di luar mumpung masih hujan kayaknya bakalan lebih seru. Yuk ikutin aku. Ush, 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 ush. Oh. Oh. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Ya begitu jauh dari rumah, tapi kita pergi jalan kaki. Oke, sana jalannya ke sini. Jadi kayak gini. Suasana kalau di Jepang emang tenang kayak gini. Aku paling suka sih suasana tenang kayak gini. Oh, bentar lagi sampai. Nah, tamannya ada di sini. Waduh, ada bocil di sana, guys. Sebenarnya aku berencana makan di sini, cuma karena ada bocil di situ, udah kita skip aja. Bocil ngapain dia di sana tuh? Di sana juga ada taman sebenarnya. Bagus ya. Jadi suasana di Jepang itu emang sepi kayak gini sebenarnya. Sepi bukan karena nggak ada orangnya, tapi lebih ke orangnya pada sibuk kerja. Kalau sekarang masih belum banyak yang pulang. Pulangnya biasanya agak sorean, kadang malam juga. Yuk lanjut lagi ke sana. Jadi kalau menurut aku loh ya, Jepang itu gimana ya, dari segala sudut, segala sisi itu bagus karena bersih dan tertata rapi. Ini adalah apa ya, kalau di sini itu aku tempat tinggalnya kayak di perumahan. Jadi rumah-rumahnya juga terlihat rapi. Iya bener. Nah, tamannya ada di situ, di sana tuh. Cuma harus lewat sini ya. Wah, bisa ternyata lewat sini. Nih, parkirnya juga bagus. Aku betah banget tinggal di Jepang. Mungkin karena apa ya? Aku kalau terlalu banyak tetangga kurang suka. Nah, di sini ada taman. Jadi sebenarnya kalau main bola di sini cukup seru. Di sini kok nggak ada itunya ya? Buat istirahat. Apa ya? Kayak gapura-gapuranya gitu. Joglo. Gimana entah. Ini taman di sini. Ini kalau sore buat main sepak bola juga bagus. Ini masih ada nih sisa sakura. Ini harusnya kalau pas mekar ini bagus banget. Ini masih mekar tapi tinggal dikit.
Nggak ada ya buat itunya ya. Mau makan gimana ini? Oh, manis deh. Nggak hujan di sini buat ayunan juga enak. Tapi di sini aku kadang sering lihat ada anak-anak sekolah gitu loh, pulang sekolah hampir sini ayunan di sini. Oh, anginnya mulai kenceng, mulai agak dingin. Aku belum pernah ke sana ya. Cuma gimana kalau kita coba aja ke sana? Oh, jalan kecil. Jauh. Nggak usah. Biasanya, oh bukan, tadi aku mikirnya ini kayak itu buat keran gitu loh guys, tapi ternyata bukan. Aku ingin makan tapi nggak ada tempat yang cocok buat makan. Atau di sana aja guys, di pinggir atau di sini aja. Oh, kita naik kah? Samui, dingin banget. Tempat lain sebenarnya ada tempat lain nggak ya? Di sini itu paling deket di pinggir kali, tapi nggak ada joglonya juga. Sebenarnya yang ada joglonya cuma tadi, tempat tadi, tapi ada bocil. Lain aja. Jalan lurus ke sana ada. Ada sungai kali atau sungai. Yuk kesana aja yuk. Mau nggak ngaca dulu? Hai guys. Jadi suasana itu emang kayak gini, tenang, sejuk, dan nggak. Itu tahu nggak, di sana itu warna oranye itu tempat tinggal aku, apartemen. Perairannya cukup bagus, terbilang lancar. Gimana kalau kita naik aja sini? Ush. Oh.
Makanya aku jarang bikin vlog yang panjang kayak gini. Maksudnya satu kali tag dan langsung selesai. Ada burung tuh. Jadi ini bisa jadi gambaran buat kalian yang ingin pergi ke Jepang. Kira-kira Jepang itu tempatnya kayak mana? Seperti apa? Dan mungkin seperti ini. Ini aku tempatnya di Miyazaki. Miyazaki itu bukan kota banget, juga bukan pelosok banget. Aku di perumahannya, yakni di kompleks perumahan. Tinggal aku tuh di lantai 2 itu, pintu yang paling kanan. Aduh. Nah, di sini. Jadi di sini aku tinggal. Tapi aku masih belum pingin pulang. Aku masih pingin ke tempat lain. Dari sini bagus nih. Yuk, jalan lagi aja. Aduh. Anginnya lumayan kenceng. Sebenarnya di sana, ntar aku mau ke sana karena di sana ada sungai. Sungainya itu sebenarnya di pinggir sungai itu kalau nggak hujan bagus banget. Karena ada kayak tangga-tangganya gitu loh. Bisa buat santai. Ke sana. Gas. Ini tuh kayak apa ya, bendungan. Nah, apa ya kalau disebutnya itu, jadi kayak selokan-selokan itu ya, selokan dari perumahan. Ntar kayak ini kayak filternya gitu loh. Kayak bendungan juga. Ntar setelah ini dialirkan ke sungai yang besar sana. Jadi apa namanya, selokan di sini itu udah terbilang bagus. Jarang banget menyumbat karena di di toiletnya itu juga udah ada peraturan harus menjaga kebersihan. Pedesaannya bagus. Ini kalau pas musim udah hijau banget, sawah-sawah ini udah mulai tumbuh besar, itu bakalan kelihatan bagus banget, rapih gitu. Ternyata bikin vlog kayak gini juga seru guys. Aku biasanya kalau nge-vlog nggak kayak gini. Gimana ya, aku ambil video, nge-tag video banyak, ntar aku isi voice over di rumah. Tapi kalau kayak gini itu jatuhnya kayak lebih tertantang karena harus mengisi suara. Yuk lanjut jalan. Nah, sana tuh, sini. Suatu saat aku harus ingat di sini ada sampan.
Oh, itu ada burung. Kelihatan nggak burung? Nah, ini dari awal aku kesini sampai sekarang belum pernah pindah ini perahu. Ya, aku di sini padahal udah hampir 3 tahun. Nggak tahu gimana cara pakainya atau gimana ya. Yuk lanjut aja. Oh, alhamdulillah. Kalau ke sana kemana ya? Aku belum pernah lihat ke sana. Tapi kayaknya ke sana aja deh. Oh. Ternyata seru. Jalan-jalan di Jepang itu seru, guys. Apalagi kalau datang ke kota lain, pindah kota gitu ya. Saat ini aku kan di Miyazaki. Terus kalau mau pindah ke mana? Ke Kumamoto, ke Fukuoka, atau ke kota lain, di perjalanannya itu loh seru. Kayak ada pemandangan yang gimana? Aku waktu di Indonesia kayak belum pernah lihat. Seperti kota-kotanya, penataan bangunannya, penataan taman-tamannya. Itu jadi apa ya? Jadi sebuah hiburan buat aku. Karena buat aku itu suatu hal yang gimana ya, agak jarang. Ya bisa dibilang jarang. Di Indonesia aku juga tinggalnya bukan di kota besar. Jadi kalau pas keluar main gitu seneng. Bukannya anak desa yang pergi ke kota, senengnya bukan kayak gitu. Tapi senengnya karena ada sesuatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah gitu. Sambil ngobrol ya guys. Mungkin barangkali ada pertanyaan seputar tentang Jepang, bisa tanya di kolom komentar. Kayaknya aku bakalan jawab satu persatu. Aku bakal cek komentar siapa yang perlu dijawab. Dan ya, tanyakan aja di kolom komentar. Mungkin tentang visa, kenapa pekerjaannya recommended di sini, atau tentang apa cewek Jepang. Kalau cewek Jepang kayaknya enggak deh. Aku bukannya nggak tertarik dengan cewek Jepang, tapi gimana ya, aku lebih tertarik dengan cewek Indonesia yang ukti-ukti gitu loh. Di cewek Jepang kan tahu sendiri kan, cantik-cantik tapi vulgar banget, pakainya pendek-pendek dan kayak gitulah. Ini, oh udah hampir sampai. Ini nih, bentar ya. Nah ini sungainya, sungainya jadi keruh. Harusnya ini nggak keruh loh. Kalau hari biasa, misalkan kayak nggak hujan gitu kan, ini warnanya harusnya bagus. Tapi ini jadi agak keruh. Wow. Ada itu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Burung yang sedang mandi. Burung kok mandi? Dari sini biasanya sunset itu bagus banget. Kalau dari sana sunrise, sana timur, sini barat. Sebenarnya aku sedang nyari tempat duduk yang kayak ada atapnya, cuma kok nggak ada. Di sana udah pernah ke sana tapi nggak ada juga. Harusnya ada di tadi itu di taman situ, tapi banyak bocil, nggak enak mau makan. Mana ya? Ada nggak sih di sana? Oh, di sana ada, di sana. Lurus aja ke sana. Ntar ada kayak apa namanya, sekolah mengemudi di Jepang. Jadi ya kita bahas sambil ngobrol ya. Sekolah mengemudi di Jepang untuk ambil SIM. Di Jepang kalau mau ngambil SIM itu terbilang susah banget karena banyak ujian-ujiannya yang harus dilewati.
Dan harganya pun juga terbilang mahal karena harganya di total itu hampir ke 40 jutaan, 30 lebih itu pasti. Kalau bikin SIM di Jepang dari nol ya. Oke. Jadi kalau boleh kasih saran buat kalian yang belum berangkat ke Jepang, sebisa mungkin kalau mau ke Jepang itu pastikan punya SIM Indonesia. Karena SIM Indonesia itu bisa di-KIRIKAI atau bisa ditransfer datanya sehingga bisa jadi SIM Jepang. Ya meskipun begitu ya tetap harus ada ujiannya. Ada beberapa ujian yang harus dilewatin. Di sana kayaknya ada taman, guys. Tapi aku belum pernah ke sana. Yuk ke sana aja yuk. Oke. Oh ya, balik lagi ya ke apa namanya, masalah taman ya. Kok masalah taman, masalah SIM. Namanya KIRIKAI, biayanya jauh lebih murah karena cuma bayar biaya ujian atau sikengnya itu loh guys. Dan ikut beberapa ujian itu soalnya sekarang ya, tahun sekarang 2026 50 soal itu juga bisa pakai bahasa Indonesia. Oh bukan nggak ada ya. Bukan ini pabrik, ini perusahaan, bukan. Mobil lagi, ini nggak tahu ya perusahaan kayaknya. Kurang tahu, aku baru pertama kali kesini. Maksudnya ke jalan ini. Aduh. Wah, kosongin ah. Penyeberangan di sini itu ya, mobil itu kalah sama pejalan kaki. Kalau ada pejalan kaki yang mau nyebrang, mobil di sini kayak harus berhenti. Kalau terus melaju itu bakal kena tilang. Padahal di sini jarang banget loh ada polisi, tapi orang di sini tuh udah kebiasaannya emang udah taat aturan tanpa harus diawasi. Jepang udah bisa kayak gitu ya, semoga aja negaraku tercinta Indonesia suatu saat juga bisa kayak gitu, bisa taat aturan tanpa harus diawasi. Aduh, belet pipis. Aduh. Ini tempat yang tadi ya. Yuk kita pulang aja yuk. Karena nggak ada tempat yang teduh, tempat untuk berteduh itu di sini nggak ada. Itu bisa dipakai nggak ya sana tuh? Kok serem, tapi nggak usah deh, lain kali aja. Lain kali aku ajak jalan-jalan di perkotaannya. Kota Jepang juga di sini tertata dengan rapih, jadi kalian pasti juga senang lihat kota-kota di Jepang. Oke, sementara sampai di sini aja aku Yogi Dian mengajak kalian untuk ya keliling Jepang dengan cara yang kayak gini, sederhana aja. Jangan lupa subscribe akun ini biar aku bisa kasih
lihat video yang lebih banyak tentang Jepang. Oke? Oke, bye-bye. Hehehe.